Beating up over the thing to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silence ring. It ain't no big thing, just show her a little Hai guys, balik lagi. Sama kami di Tintalk. Kalian sedang mendengarkan episode terbaru kami yang berjudul Jejak Digital Ancaman Bagi Anak Muda. Ya, benar sekali. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan. Topik ini sangat penting karena semakin banyaknya penggunaan internet dan media sosial di kalangan remaja. Untuk membantu topik yang sangat penting ini, kita mempunyai dua penjawab. Yang ini bernama penjawab satu, Kanana. Halo, saya Najwa Kartika, biasa dipanggil Nana. Saya seorang psikolog remaja yang biasa bekerja sama dengan remaja yang biasanya menghadapi tantangan dalam teknologi dan jejak digital. Sangat senang sekali bisa memiliki keahlian Kak Nana. Selanjutnya kita panggil penjawab dua, yaitu Halo, saya penjawab dua. Nama saya Rizky Ferdian. Saya adalah orang yang memiliki pengalaman tentang bahayanya jejak digital di usia muda. Dengan kehadiran kedua penjawab ini, kita dapat membahas secara komprehensif mengenai bahaya jejak digital bagi anak muda. benar sekali. Dalam episode ini kita akan membahas risiko-risiko terkait dengan jejak digital, seperti privasi yang terancam, penyalahgunaan informasi pribadi, dan dampak psikologis yang mungkin terjadi. Dan tentu saja kita juga akan membahas bagaimana anak muda dapat melindungi diri sendiri dan mengelola jejak digital mereka dengan bijak. Jadi mari kita mulai diskusi yang sangat penting ini. Siapkan untuk informasi yang sangat penting yang mendalam tentang bahaya jejak digital bagi anak muda. Oke, kita akan mulai dari Kak Rizky. Kak, bisa kakak berbagi pengalaman kakak dan memberitahu kita bagaimana jejak digital berdampak negatif pada kehidupan anak muda? Tentu, saya mengalami dampak negatif jejak digital ketika saya berkomentar yang tidak pantas di akun media sosial saya. Yang saya tulis di media sosial saya yang diungkapkan ke publik. Hal itu membuat saya menjadi target cyberbullying dan merusak reputasi saya secara online. Saya mengalami stres, kecemasan, hingga depresi akibat jejak digital tersebut. Itu pasti pengalaman yang sangat sulit ya. Rizky, bagaimana kakak mengatasi jejak digital bagi anak remaja? Setelah mengalami hal tersebut, saya belajar pentingnya bertanggung jawab atas kata-kata saya atau tindakan secara online. Saya juga mulai menjaga privasi saya dan berhati-hati dengan informasi pribadi yang saya bagikan. Saya juga membuat akun saya menjadi privasi agar teman-teman terdekat saja yang bisa melihat aktivitas saya. Dan apalagi yang bisa kakak sarankan kepada anak muda untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya jejak digital ini? Selain jaga privasi, penting bagi anak muda untuk membangun kesadaran digital. Mereka harus memahami konsekuensi jangka panjang atas tindakan media sosial mereka. Selain itu, penting juga untuk membangun citra digital yang positif dengan berkontribusi secara positif di dunia maya. Saya berbagi informasi yang bermanfaat, tidak menyebarkan hoax, mendukung teman-teman saya secara online, dan menghindari perbuatan yang merugikan. Apakah ada pesan penting lain yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang terpenting adalah tidak ragu untuk meminta bantuan jika menghadapi situasi yang sulit atau tidak nyaman secara online.
berbicaralah dengan orang dewasa yang bisa dipercaya, seperti guru, orang tua, atau konselor. Mereka dapat memberi nasihat dan dukungan yang diperlukan. Oke, terima kasih Kak Rizky atas kesaksian dan saran berharganya. Dan mengenai bahaya jejak digital ini, selanjutnya kita akan lanjut ke Kanajwa yang bisa dipanggil Kanana. Apa menurut Kanana sebagai psikolog remaja tentang bahaya jejak digital bagi remaja ini? Sebagai seorang psikolog remaja, saya melihat bahaya jejak digital ini adalah hal yang sangat serius ya, karena jejak digital ini bisa memberi dampak negatif seperti kesehatan mental dan emosional remaja. Salah satu bahayanya itu adalah cyberbullying, di mana mereka bisa menjadi korban intimidasi, pelecehan, penghinaan secara online. Hal ini dapat menyebabkan yang namanya depresi, kecemasan, atau pikiran untuk bunuh diri. Apalagi yang kakak sampaikan sebagai bahaya jejak digital bagi remaja. Selain cyberbullying, jejak digital juga dapat berdampak pada reputasi remaja untuk kedepannya, karena konten yang tidak pantas atau perilaku yang diunggah secara online dapat menciptakan citra negatif dan hal itu sulit dihapus. Dalam era digital ini, catatan online yang buruk dapat berpengaruh dalam peluang pendidikan atau pekerjaan. Oke Kak, lalu bagaimana remaja dapat melindungi diri mereka dari bahaya jejak digital ini Kak? Ya, jadi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri mereka sendiri. Yang pertama seperti mereka harus memahami pentingnya privasi dan kontrol dalam media sosial yang mereka gunakan. Lalu remaja juga perlu belajar etika digital seperti tidak memaki orang secara online atau merugikan secara online. Dan juga mereka harus membangun kesadaran diri dan mengontrol konten yang mereka unggah. Dan mereka harus berpikir untuk mengklik yang namanya postingan gitu lah, atau yang send gitu. Dipikir-pikir lagi ya. Itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang penggunaan yang bertanggung jawab dalam jejak digital. Apakah ada saran lain yang dapat kakak sampaikan kepada anak remaja? Tentu saya ingin menekankan kayak pentingnya komunikasi remaja kepada orang dewasa gitu lah. Ya, apalagi yang lebih tua gitu. Iya, betul. Seperti konselor atau guru gitu yang dapat mereka percayai gitu kan. Remaja juga harus merasa nyaman ketika berbincang kepada orang tersebut. Dan juga orang tua, guru, konselor gitu kan harus memberikan bimbingan yang bisa diambil dari untuk para remaja tersebut. Oke Kak, terima kasih untuk Kanana atas wawasan yang berharga tentang bahaya jejak digital bagi anak muda. Pesan penting yang dapat kita ambil adalah kesadaran privasi, komunikasi terbuka dalam menghadapi resiko jejak digital ini. Berusaha mendukung remaja dalam menjaga kesehatan mental dan emosional mereka di dunia digital. Semoga pembicaraan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya jejak digital bagi anak muda atau anak remaja istilahnya lah. Terima kasih Kak Nana. Terima kasih Kak. Dan Kak Rizky. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia kami. Dan ya jangan lupa nonton lagi kalau misalnya ada video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.